Pertandingan pertama sebuah turnamen, saudara-saudara, dimanapun juga di seluruh dunia itu selalu tidak mudah, saudara-saudara. Ada banyak faktor non-teknis dan psikologis yang mempengaruhi. Dan saya rasa kalau Indonesia bisa survive, bisa selamat, bisa mengalahkan Qatar pada pertandingan pertama, saudara-saudara, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya besar sekali, saudara-saudara, besar sekali. Tetapi kalau Indonesia sudah kalah di pertandingan pertama, ya berat, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita berbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Asia U23 yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Akhirnya datang juga, saudara-saudara. Akhirnya datang juga dan Indonesia akan menjalani pertandingan pertama. Bukan hanya pertandingan pertama ini, saudara-saudara. Ini adalah pertandingan pembukaan. Opening seremoninya di sini nih, di pertandingan melawan Qatar, saudara-saudara. Di Jassim bin Hamad Stadium. Itu kalau nggak salah di Al Rayyan. Pertandingan tanggal 15 April 2024 hari Senin, kalau nggak salah sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Atau jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, itu sudah. Itu pertandingan pertama mempertemukan Indonesia melawan Qatar. Indonesia melawan Qatar di grup A. Ini pertandingan yang menurut saya penting sekali. Sangat penting. Amat sangat penting sekali. Kenapa? Karena pertandingan pertama itu selalu tidak mudah. Dan harus diperlakukan istimewa. Saya harus mengatakan seperti itu karena begini. Yang dihadapi Indonesia pada pertandingan pertama adalah Qatar. Qatar adalah tuan rumah. Tentu saja tuan rumah punya semua keuntungan non-teknis yang melekat dalam dirinya. Walaupun kabarnya ini saya dengar-dengar ada sekitar 5.000 sampai 6.000 orang warga negara Indonesia, supporter Indonesia yang akan hadir di stadion. Tetapi Qatar adalah tuan rumah penyelenggara dan sudah pasti mereka lebih banyak pendukungnya. Kalau di turnamen ya, kalau di pertandingan biasa Qatar yang nonton sedikit, tapi kalau di turnamen seperti ini, seperti Piala Asia 2023 kemarin, atau Piala Dunia 2022, atau sekarang ini Piala Asia U23, ini kemungkinan besar banyak sekali penonton. Dan ini adalah faktor non-teknis, salah satu faktor non-teknis yang harus dihadapi Indonesia melawan Qatar. Selain juga faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis ya, misalnya ada beban harus menang, ada beban bahwa harus bermain bagus, harus ada beban supaya tidak mengecewakan. Itu adalah faktor-faktor yang harus dihadapi Indonesia pada pertandingan pertama. Bukan hanya Indonesia sebenarnya, Qatar juga menghadapinya. Begini saudara-saudara, saya rasa tekanan itu justru akan lebih banyak mengarah kepada Qatar, saudara-saudara. Mengarah kepada Qatar karena mereka tuan rumah. Saudara-saudara ingat, waktu tim senior Qatar tampil di Piala Dunia 2022, itu kan pertandingan pertama mereka. Itu kan, jelek sekali, gugup para pemain. Tampaknya ini menurut saya memprediksinya, membayangkannya seperti itu, saudara-saudara. Mau seperti itu waktu Piala Asia 2023, Qatar juga sebenarnya tampil menang di pertandingan pertama, tetapi mereka tampil tidak bagus lah. Banyak kritik yang menempa mereka walaupun pada akhirnya mereka. Nah, kemungkinan itu tren itu akan diikuti oleh U23. Kenapa? Karena U23 dan senior itu berbeda. Kalau tim senior Qatar itu saya yakin mereka tim yang sangat bagus sekali, solid.
Mereka sudah terbentuk sejak lama. Ada beberapa pemain keturunan, pemain naturalisasi juga ada. Jadi itu sangat bagus. Nah, sementara tim junior ini, tim junior U23 Qatar ini kan mereka itu tidak terbiasa bermain dalam jumlah penonton yang ribuan. Beda dengan Indonesia. Beda dengan Indonesia, saudara-saudara. Karena Qatar ini, di sepak bola Qatar itu yang rame kalau tim nasional senior mereka tampil. Dan itu pun tampil di pertandingan-pertandingan resmi turnamen seperti Piala Dunia atau Piala Asia. Kalau pertandingan-pertandingan FIFA Matchday biasa ya ada yang datang nonton, tetapi tidak sebanyak ketika Piala Dunia atau Piala Asia. Nah, ini tekanan justru ada pada Qatar. Menurut saya ya bisa benar bisa salah. Kalau salah wajar, namanya gadungan. Itu tekanan kemungkinan besar akan, karena Indonesia akan jauh lebih santai. Kenapa jauh lebih santai? Karena Indonesia pemainnya itu ada 10 pemain jebolan Piala Asia 2023. Ada 10 pemain senior. Minus Justin Hubner yang belum jelas apakah dia akan bermain atau tidak. Tapi kemungkinan Justin Hubner tidak akan bisa bermain melawan Qatar. Itu jadi ada 9 pemain tim nasional Indonesia. Jadi itu jauh lebih berpengalaman dibanding pemain Qatar U23 yang hanya punya 2 atau 3 pemain senior. Dan sudah pasti publik di Qatar itu berharap banyak supaya kemenangan, supaya bermain cantik, supaya bermain indah dihasilkan pada pertandingan pertama melawan Indonesia. Dan ini akan membebani pemain-pemain Qatar. Saudara-saudara, Qatar ini kemungkinan besar akan bermain dengan formasi yang tidak berbeda jauh dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kemungkinan seperti itu. Mereka punya beberapa gelandang yang menurut saya cukup bagus. Misalnya si Mustafa Mesal. Itu pemain yang ikut tampil di Piala Asia 2023 saat Qatar menjadi juara. Kemudian ada lagi Jasem Gaber. Itu juga pemain tengah yang cukup bagus yang ikut waktu Qatar menjuarai Piala Asia 2023. Terus ada lagi Mehdi Salem. Kemudian Naif Al-Hadrami. Naif Al-Hadrami itu juga pemain yang bagus, saudara-saudara. Mereka adalah pemain-pemain yang masih cukup muda, 20, 21, 22, 23 lah maksimal. Ya namanya juga U23. Kemudian di depan mereka juga punya beberapa penyerang yang menurut saya cukup baik lah. Misalnya si Tamim Al-Abdullah. Itu baru 21 tahun dari Al Rayyan. Itu juga pemain yang sangat bagus. Kalau nggak salah itu biasanya dia nomor 9. Tapi nggak tahu nanti di turnamen ini apakah pakai nomor 9 apa tidak. Saya nggak tahu. Kemudian ada lagi Khalid Ali Sabah. Itu juga striker yang berbahaya. Kemudian ada lagi Ahmed Al-Rawi. Ahmed Al-Rawi ini pemain kelahiran Baghdad, Irak. Jadi kemungkinan dia pindah dari Baghdad ke Irak. Sekarang dia main di Al Rayyan. Ini adalah pemain yang bagus di sektor penyerangan dan sektor tengah, saudara-saudara. Pemain-pemain yang berkualitas. Sementara di belakang, ini juga mereka punya beberapa pemain defender, back yang tangguh, saudara-saudara. Misalnya si Abdullah Yusuf, itu pemain yang cukup bagus. Ada lagi Saifeldin Hasan, itu juga bagus. Muhammad Ais, itu juga bagus. Hasemi Al-Husain, Abdullah Al-Yasidi, Abdullah Al-Ali. Kemudian ada lagi Aisya Al-Najar. Itu juga beberapa pemain belakang yang saya rasa akan sangat bagus untuk mengawal lini pertahanan Indonesia. Ada juga penjaga gawang mereka seperti si Yusuf Abdullah Baliadeh. Itu juga kiper yang menurut saya cukup bagus lah. Pemain-pemain belakang ini juga harus diwaspadai oleh barisan penyerang Indonesia nanti ketika pertandingan dilaksanakan. Karena kalau kita tidak menghasilkan gol juga percuma, saudara-saudara. Kalau kita melihat hasil pertandingan Qatar, saudara-saudara, sebelum Piala Asia U23 ini, hasil Qatar juga tidak terlalu bagus lah, tidak terlalu istimewa. Pada pertandingan terakhir, mereka memang berhasil mengalahkan Malaysia 1-0. Mengalahkan Malaysia tanggal 7 April 2024. Itu saja. Sebelumnya mereka dikalahkan oleh Cina pada pertandingan uji coba. Kemudian pada uji coba lawan Australia, mereka juga kalah, saudara-saudara. Di Asian Games, mereka juga dikalahkan Cina. Mereka imbang dengan Palestina. Mereka dikalahkan Jepang. Kemudian pada Maret tahun lalu itu mereka menggelar turnamen uji coba yang namanya Doha Cup. Turnamen khusus U23 yang mengundang sejumlah negara anggota AFC. Dan hasilnya juga tidak terlalu bagus, saudara-saudara. Mereka dikalahkan Uni Emirat Arab. Mereka dikalahkan oleh Thailand. Mereka juga hanya bermain imbang dengan Arab Saudi, walaupun pada akhirnya kalah adu penalti 9-10. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Qatar bukan tim yang istimewa, bukan tim yang bagus,
bukan tim yang ya mereka mungkin hanya akan diuntungkan dengan status tuan rumah. Itu saja menurut saya itu. Ada faktor non teknis yang kemungkinan akan menguntungkan mereka, misalnya wasit lah, apalah, lapangan lah, apa adaptasi cuaca lah, apa segala macam. Itu adalah faktor non teknis yang menguntungkan mereka. Tetapi dari segi teknis berdasarkan hasil pertandingan uji coba tidak terlalu istimewa, karena pada periode yang sama Indonesia mencatatkan hasil yang jauh lebih bagus, saudara-saudara. Di Asian Games memang kita kalah 3 kali, itu pun karena pelatihnya beda kan. Kalah 3 kali dari 4 pertandingan itu di Asian Games kita. Nah, itu tapi kan pelatihnya berbeda. Sebelumnya Indonesia di pertandingan uji coba kalah 1-3 dari Arab Saudi. Wajar. Tetapi kita bisa mengalahkan Uni Emirat Arab. Sementara Uni Emirat Arab pernah mengalahkan Qatar. Kemudian Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia U23 juga mengalahkan Cina Taipei, mengalahkan Vietnam, bermain imbang dengan Vietnam kalau nggak salah. Bukan. Cina Taipei, betul, mengalahkan Cina Taipei dan mengalahkan Turkmenistan. Kita mengalahkan Vietnamnya di SEA Games, final SEA Games, tetapi dengan pelatih yang berbeda, saudara-saudara. Jadi itu menurut saya hasil pertandingan uji coba yang dijalani oleh tim nasional U23 itu cukup bagus lah Indonesia dibandingkan dengan Qatar. Ya apalagi pemain-pemain Indonesia banyak yang bermain di tim nasional senior yang kemarin tampil di kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam, melawan Irak, melawan Filipina, maupun ketika Piala Asia 2023 digaji ada 9 pemain yang kemungkinan akan ikut bermain melawan Qatar. Dan 10 kalau ada Justin Hubner datang nanti. Indonesia bagaimana, saudara-saudara? Indonesia kemungkinan akan bermain dengan starting line up maupun materi pemain yang tidak banyak berubah dari Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Hernando Ari Sutaryadi tetap akan menjadi penjaga gawang utama. Nah, yang menarik nanti di belakang ini, duet Rizky Ridho atau Komang atau siapa lagi ya? Atau Ferrari, itu bisa menjadi solusi. 3 pemain ini bisa menjadi duet atau bisa menjadi trio. Itu nanti tergantung kepada Sintayong. Kemungkinan bisa 4, bisa 3. Itu opsinya seperti itu. Kemudian di fullback-nya itu ada Rio Fahmi. Rio Fahmi ada di situ. Kemudian ada Pratama Arhan juga ada di situ. Kemungkinan Rio Fahmi dan Pratama Arhan akan menjadi pilihan. Kemudian di tengah, guys, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, itu sudah pasti kemungkinan akan masuk starting line up. Begitu pula Arkan Fikri. Bisa jadi Arkan Fikri atau bisa juga pemain PSM Zaki Ashraf. Itu juga bisa main sebagai gelandang maupun dia bisa juga di belakang. Atau Kakang Rudianto itu juga bisa main sebagai di belakang maupun di tengah. Itu nanti kombinasi sebagai gelandang bertahan. Kemungkinan seperti itu. Sementara di depan, saudara-saudara, di depan Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rafael Strike itu bisa menjadi opsi. Nah, kalau si Jean Kelly Schroyer kemungkinan dia akan duduk di bangku cadangan. Tetapi feeling saya mengatakan Sintayong kemungkinan akan menampilkan 4-3-3 atau 3-4-3, saudara-saudara. 4-3-3 atau 3-4-3. Kemungkinannya seperti itu. Kemungkinannya sebenarnya itu akan sangat cocok untuk mengimbangi gaya permainan Qatar yang cenderung mengandalkan ball possession. Qatar ini, sepak bola Qatar itu dibangun dengan filosofi ala Spanyol, ala Portugal. Jadi sepak bola cenderung seperti itulah. Eropa bergaya Latin. Itu filosofi yang dikembangkan oleh sepak bola Qatar, sehingga mereka akan banyak menggunakan penguasaan bola, akan banyak melakukan umpan-umpan pendek, akan bergaya layaknya mungkin mencoba melakukan seperti tiki-taka lah. Tiki-taka atau teka-teki ya. Ya, begitulah saudara-saudara, itu cara berdan ini akan cocok dengan gaya permainan Sintayong yang juga berusaha untuk bermain dengan umpan-umpan pendek, menguasai permainan. Kemudian dengan pemain-pemain Indonesia yang ada ini akan cocok dan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik. Situasi seperti ini, saudara-saudara, dengan fakta seperti ini, saudara-saudara, saya memiliki keyakinan Indonesia akan bisa mengalahkan Qatar pada pertandingan pertama.
Tidak ada alasan untuk Indonesia untuk tidak bisa menang. Tidak ada alasan, saudara-saudara. Tidak ada alasan. Indonesia punya 9 pemain di pertandingan melawan Qatar ini yang tampil di Piala Asia, yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu sudah lebih dari cukup. Secara pengalaman mereka bagus. Backbone-nya ada, tulang punggungnya ada. Hanya tinggal pemain-pemain lain yang kemarin tidak ikut. Misalnya Ferrari, Rio Fahmi, kemudian Kakang Rudianto, Zaki Ashraf, James Clay Sawyer, Komang, kayak begitu aja ditambahkan. Itu sudah merupakan sesuatu yang bagus. Jadi solid secara kekompakan ini, saya tidak meragukan tim ini sangat kompak dan sangat solid, saudara-saudara. Mereka sudah saling mengenal di dalam dan luar lapangan. Kemudian kebersamaannya, kekeluargaannya juga bagus. Walaupun Sintayong ini pelatih yang keras, yang tegas, yang disiplin ketika berada di lapangan, ternyata di luar lapangan, di kehidupan sehari-hari dia menjalin hubungan yang cukup bagus dengan para pemain. Ya seperti bapak dan anak lah. Saudara-saudara bisa lihat di rekamannya yang viral di berbagai platform media sosial itu kan terlihat sekali bagaimana Sintayong bercanda dengan anak-anak didiknya, bercanda dengan pemain, melakukan kegiatan yang santai, bernyanyi, kemudian ya macam-macam lah. Makan malam bersama, dan ini adalah sesuatu yang positif yang menurut saya akan jauh lebih berguna dan akan jauh lebih bermanfaat untuk bisa mengalahkan Qatar di pertandingan pertama. Karena ini penting sekali, saudara-saudara. Seperti yang saya sudah katakan, penting sekali bisa mengalahkan Qatar di pertandingan pertama, penting sekali untuk mendapatkan 3 poin, dan penting sekali untuk tidak bermain gugup. Kemenangan melawan Qatar ini, saudara-saudara, karena pertandingan kedua itu Indonesia melawan Australia. Australia itu secara geografis itu di Asia. Ikutnya adalah Konfederasi Sepak Bola Asia. Tetapi secara fisik, secara postur itu pemainnya adalah pemain keturunan Eropa semua. Eropa dan Afrika lah, itu si Garang Kuol atau siapa itu pemain keturunan Afrika, dan secara kualitas mereka sangat bagus. Dan Indonesia itu, saudara-saudara, di level junior maupun di level senior, ketika bertemu tim seperti ini, tim bule seperti ini, itu lebih banyak kesulitan dibanding ketemu tim dari Asia Barat atau Asia Timur atau Timur Tengah. Itu Indonesia lebih kesulitan. Jadi menurut saya kemenangan Qatar ini penting untuk mengantisipasi supaya nanti ketika Indonesia berhadapan dengan Australia tidak terbebani. Nanti ketika Indonesia berhadapan dengan Australia di pertandingan juga bermain santai karena Indonesia bisa mengalahkan Qatar. Itu. Tetapi kalau Indonesia kalah melawan Qatar, sudah pasti Indonesia akan bermain, akan terguru-guru, akan tergesa-gesa, akan tidak tenang ketika nanti berhadapan dengan Australia. Dan itu bahaya. Itu bahaya, saudara-saudara, bahaya. Tetapi kalau Indonesia mampu bermain santai, mampu bermain tenang, mampu pokoknya rileks lah. Rileks, enjoy, menikmati pertandingan ketika melawan Australia. Saya yakin Indonesia juga akan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Yang minimal imbang lah. Syukur-syukur bisa menang. Tetapi kalau kegerusa-gerusu, terburu-buru karena harus mengejar poin, karena setelah kekalahan dari Qatar, ya itu akan berat. Kemungkinan Indonesia bisa kalah pun dengan skor yang mencolok seperti halnya tim nasional senior di babak 16 besar Piala Asia. Tetapi saya yakin Indonesia akan bisa mampu mengalahkan Qatar, sehingga nanti ketika bertemu Australia akan bermain jauh lebih tenang, jauh lebih santai. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan tentang pertandingan pertama tim nasional Indonesia U23, tentang preview. Wah, kira-kira seperti itulah preview pertandingan tim nasional Indonesia U23 melawan Qatar pada pertandingan pertama Piala Asia U23 tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertandingan yang penting sebagai batu pijakan langkah pertama Indonesia untuk menghadapi kompetisi, untuk menghadapi turnamen ini, saudara-saudara. Dan ini selalu tidak mudah pada pertandingan pertama itu, saudara-saudara. Tidak pernah mudah karena ada banyak faktor di luar teknis yang biasanya mempengaruhi sebuah tim ketika tampil di sebuah turnamen seperti ini. Pertandingan pertama itu selalu tidak mudah, saudara-saudara. Ada faktor non teknis, khususnya mental, khususnya psikologis yang harus dihadapi, karena
Ya ini pertama sekali, selalu begitu saudara-saudara, selalu begitu di seluruh dunia. Di turnamen apapun itu, turnamen level senior, level junior, level veteran pun. Selalu seperti itu. Dan saya rasa Indonesia harus bisa mengatasinya. Kalau Indonesia bisa mengatasi pertandingan pertama ini, bisa mendapatkan kemenangan, atau ya setidaknya hasil imbang, peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya, lolos ke perempat final itu peluangnya besar, cukup terbuka, saudara-saudara, cukup terbuka. Karena walaupun kita akan melawan Australia, kita masih bisa berharap dari Jordania, yang menurut saya Jordania juga tidak seistimewa Arab Saudi atau Korea atau Cina, atau Jepang atau Iran. Nah, jadi peluang ada, intinya adalah kuncinya ada pada pertandingan pertama. Kalau Indonesia bisa bermain sabar, bisa mendikte permainan, bisa menghasilkan gol lebih banyak dari yang dihasilkan Qatar, atau lebih bisa memenangkan pertandingan, berharaplah Indonesia akan lolos ke babak berikutnya. Tetapi kalau Indonesia kalah di pertandingan pertama, wah berat saudara-saudara, berat. Jadi ini menjadi kunci. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada juga di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!